Isu demonstrasi kembali ramai diperbincangkan sepanjang memasuki bulan Agustus. Di media sosial, grup percakapan, hingga berbagai platform video, bermunculan berbagai spekulasi tentang kemungkinan aksi besar yang disebut-sebut bisa mempengaruhi stabilitas nasional. Sebagian menganggapnya hanya dinamika demokrasi yang biasa, sementara sebagian lain mulai khawatir terhadap dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai rumor yang beredar, sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ketidakpastian politik meningkat, pasar keuangan, pelaku usaha, hingga masyarakat biasanya ikut bereaksi. Yang perlu kita pahami, dalam ekonomi, seringkali reaksi manusia bergerak lebih cepat daripada fakta di lapangan. Nah, kalau demonstrasi berskala besar benar-benar terjadi dan memengaruhi aktivitas ekonomi, ada 7 dampak pahit yang perlu kita pahami sejak sekarang. Dampak pertama adalah nilai tukar rupiah yang sering menjadi pusat perhatian. Perlu dipahami bahwa pergerakan rupiah dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan bank sentral, harga komoditas, hingga arus investasi. Isu politik hanyalah salah satu faktor di antara banyak variabel lainnya. Namun ketika ketidakpastian meningkat, sebagian investor dapat memilih menunda investasi atau memindahkan sebagian dananya ke aset yang mereka anggap lebih aman. Jika arus modal keluar lebih besar daripada yang masuk, tekanan terhadap nilai tukar bisa meningkat. Itu sebabnya setiap kali muncul gejolak politik di berbagai negara, pasar valuta asing biasanya ikut bereaksi meskipun besar kecilnya, dampak bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing negara. Dampak kedua adalah pasar saham. Yang sering membuat masyarakat bingung adalah mengapa indeks saham bisa turun padahal belum ada perubahan nyata di lapangan. Jawabannya sederhana. Harga saham bukan hanya mencerminkan kondisi hari ini, tetapi juga ekspektasi terhadap masa depan. Kalau pelaku pasar merasa risiko meningkat, mereka bisa menjual sebagian asetnya lebih dulu, sambil menunggu situasi menjadi lebih jelas. Ini bukan berarti semua saham akan jatuh atau ekonomi langsung memburuk. Namun sentimen memang memiliki peran yang sangat besar. Dalam banyak kasus, pasar bereaksi terhadap persepsi lebih dulu, baru kemudian menyesuaikan kembali ketika informasi yang lebih lengkap tersedia. Dampak ketiga adalah dunia usaha. Ketika pelaku bisnis melihat situasi yang belum pasti, sebagian memilih menunda ekspansi, investasi baru, atau perekrutan tenaga kerja sampai kondisi lebih jelas. Keputusan seperti ini sebenarnya cukup masuk akal dari sudut pandang bisnis. Tidak ada perusahaan yang ingin mengambil keputusan besar ketika arah pasar masih sulit diprediksi. Masalahnya, jika terlalu banyak pelaku usaha mengambil langkah yang sama pada waktu bersamaan, aktivitas ekonomi bisa melambat meskipun hanya sementara. Inilah yang sering disebut sebagai efek psikologis ekonomi ketika ekspektasi masyarakat ikut memengaruhi keputusan-keputusan ekonomi di dunia nyata. Dampak keempat adalah perilaku konsumen. Ketika masyarakat merasa situasi tidak pasti, mereka cenderung lebih berhati-hati membelanjakan uang. Barang yang tidak terlalu dibutuhkan mulai ditunda pembeliannya. Pengeluaran untuk hiburan dikurangi, fokus beralih pada kebutuhan pokok dan dana cadangan. Dari sisi rumah tangga, langkah ini bisa dianggap bijak. Tetapi jika dilakukan secara luas, konsumsi masyarakat dapat melambat. Padahal, konsumsi merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Artinya, rasa khawatir saja sudah bisa memengaruhi roda ekonomi, meskipun belum tentu terjadi gangguan nyata pada aktivitas masyarakat. Dampak kelima adalah sektor perdagangan dan distribusi. Dalam situasi ketika isu demonstrasi atau ketidakpastian politik menjadi perhatian publik, sebagian pelaku logistik dan distribusi biasanya mulai menyusun rencana cadangan. Mereka mengevaluasi jalur pengiriman, mengatur ulang jadwal distribusi, dan memastikan operasional tetap berjalan apabila terjadi gangguan di titik tertentu. Langkah seperti ini sebenarnya merupakan bagian dari manajemen risiko yang normal dalam dunia usaha. Namun di sisi lain, jika masyarakat mulai melakukan pembelian berlebihan karena takut barang akan sulit didapat, justru kepanikan itulah yang bisa menciptakan masalah baru. Kita sudah beberapa kali melihat bagaimana rak toko bisa cepat kosong, bukan karena stok nasional habis, tetapi karena semua orang membeli dalam jumlah jauh lebih banyak daripada kebutuhan sebenarnya. Sistem distribusi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian secara bertahap, bukan menghadapi lonjakan permintaan yang muncul akibat kepanikan. Artinya, ancaman terbesar seringkali bukan kekurangan barang, melainkan kepanikan manusia yang membuat distribusi sementara tidak mampu mengejar lonjakan permintaan. Dampak keenam adalah kepercayaan. Mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam ekonomi modern, kepercayaan adalah mata uang yang tidak terlihat.
Selama masyarakat percaya bahwa sistem berjalan baik, bank tetap beroperasi, pasar tetap buka, dan distribusi tetap lancar, roda ekonomi akan terus berputar. Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai goyah, semua orang cenderung mengambil keputusan yang lebih defensif. Investor menunggu, pelaku usaha menunda, masyarakat mengurangi belanja, dan akhirnya perlambatan ekonomi bisa terjadi karena semua pihak sama-sama memilih berhenti sejenak. Ironisnya, kepercayaan dibangun bertahun-tahun tetapi bisa terganggu hanya dalam hitungan hari jika informasi yang beredar tidak jelas dan tidak segera diluruskan. Di era media sosial, kecepatan penyebaran kabar seringkali lebih cepat daripada proses verifikasi. Sebuah video lama bisa muncul kembali dengan narasi baru, potongan gambar dapat dipisahkan dari konteks aslinya, dan opini seseorang bisa dianggap sebagai fakta hanya karena dibagikan ribuan kali. Disinilah kita harus belajar membedakan antara informasi yang sudah terverifikasi dengan spekulasi yang belum tentu benar. Bersikap kritis bukan berarti menolak semua informasi, tetapi juga tidak menelan mentah-mentah setiap kabar yang lewat di layar ponsel. Dampak ketujuh adalah kondisi psikologis masyarakat. Ini sering menjadi faktor yang paling diremehkan. Ketika setiap hari seseorang mengonsumsi berita yang penuh ketegangan, membaca berbagai prediksi yang belum tentu terjadi, dan terus-menerus melihat komentar bernada pesimistis tanpa sadar cara pandangnya terhadap keadaan ikut berubah, dunia terasa lebih menakutkan daripada kenyataannya. Padahal keputusan keuangan yang diambil dalam keadaan panik hampir selalu menjadi keputusan yang buruk. Ada yang buru-buru menjual aset, ada yang menarik seluruh tabungan karena takut sistem perbankan terganggu, ada yang membeli barang dalam jumlah berlebihan, bahkan ada yang percaya pada berbagai tawaran investasi yang mengaku sebagai tempat berlindung paling aman. Sejarah menunjukkan bahwa setiap periode ketidakpastian selalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari rasa takut masyarakat. Karena itu, salah satu bentuk perlindungan terbaik bukan hanya memiliki uang atau aset, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir jernih. Kalau gue boleh jujur, yang sering membuat gue heran bukanlah munculnya isu politik atau demonstrasi. Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan berbangsa selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan. Yang justru mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat lebih percaya pada potongan video berdurasi beberapa detik dibanding laporan resmi yang bisa diperiksa sumbernya. Kita hidup di zaman ketika informasi menjadi komoditas. Semakin dramatis sebuah judul, semakin besar kemungkinan orang mengkliknya. Semakin menakutkan sebuah narasi, semakin cepat ia menyebar. Algoritma media sosial tidak selalu memilih informasi yang paling benar, tetapi seringkali memilih informasi yang paling menarik perhatian. Akibatnya, rasa takut dapat berkembang jauh lebih cepat daripada fakta itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus membangun kebiasaan untuk bertanya siapa sumbernya, apa buktinya, apakah ada konfirmasi dari lebih dari satu pihak, dan apakah informasi itu benar-benar baru atau hanya peristiwa lama yang diangkat kembali. Pada akhirnya, isu demonstrasi yang ramai dibicarakan seharusnya menjadi pengingat bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, grafik, atau laporan resmi. Ekonomi adalah cerminan dari jutaan keputusan manusia setiap hari. Ketika rasa percaya meningkat, ekonomi bergerak lebih kuat. Ketika ketidakpastian meningkat, sebagian orang memilih menunggu. Dan ketika kepanikan mengalahkan akal sehat, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada peristiwa itu sendiri. Karena itu, jangan biarkan keputusan finansial kalian ditentukan oleh rumor. Biarkan data menjadi dasar, biarkan logika menjadi kompas, dan biarkan kesiapan menjadi kebiasaan. Dunia akan selalu dipenuhi ketidakpastian, tetapi orang yang mampu bertahan bukanlah mereka yang paling berani mengambil risiko, melainkan mereka yang paling tenang menghadapi perubahan. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan video ini kepada keluarga dan teman, agar semakin banyak orang memahami bagaimana ketidakpastian dapat memengaruhi ekonomi tanpa harus ikut terjebak dalam kepanikan, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan dokumenter ekonomi, investasi, serta berbagai isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.